Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Pada malam hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai. Saya pakai baju warna kuning. Ini sebenarnya baju sudah tahun kapan ya, udah rusak semuanya, udah jelek banget. Tapi saya masih pakai kalau di rumah karena nyaman-nyaman aja. Ini baju saat saya kurus dulu. Semoga memotivasi saya agar kurus lagi supaya lebih keren lagi. Rambut udah mulai berantakan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kasus yang kita temui bersama di GBP CAD. Oke, kita bisa melihat di sini ada 4 area. Satu, dua, kemudian 3 di sini dan 4 di sini. Nah, personally saya entry di 2 area ini. Kemudian saya entry juga, saya pasang entry maksud saya, pasang entry di 2 area ini, 1 dan 2. Kemudian barusan kemarin atau hari ini ya, tanggal 11 nih. Kayaknya tadi pagi saya pasang pending order di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, mengapa saya ambil area-area seperti itu? Nah, pertanyaannya ini sebenarnya muncul dari Instagram pribadi saya di DNY Indrawan. Teman-teman yang belum follow silakan follow di @dny_indrawan. Saya tulis ya, biar banyak follower saya ya, biar keren. Enggak lah. Terserah, kalau bermanfaat follow, kalau enggak bermanfaat ya jangan follow. @dny_indrawan. Yes. Nah, di sini ada beberapa area. Saya ceritain yang kemarin nih. Teman-teman ada yang tanya, area seperti apa yang mau saya ambil? Jawabannya adalah simpelnya sederhana. Ada beberapa cara yang saya gunakan untuk menilai area. Yang pertama adalah saya menggunakan scoring. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, move outnya berapa, break outnya berapa, dan lain sebagainya. Totalnya ada 10. Saya mau entry di nilai yang 8, zona yang memiliki nilai 8 ke atas. Jadi 8, 8,5, 9, 9,5, 10 saya ambil. Nilai-nilai yang di bawah 8, 7 sampai 7,5 akan saya melakukan confirmation entry. Confirmation entry. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau 7 ke bawah, 6,5 dan 6 nggak saya ambil karena nilainya cukup jelek. Jadi saya nggak mau entry. Oke. Nah, yang pertama-tama ingin saya ceritakan adalah apa sih yang saya lihat saat melihat zone. Teman-teman bisa gunakan indikator ini, atau teman-teman bisa search saja deh di internet. Sorry, maksud saya di TradingView. Teman-teman bisa ketikkan kurang dari 50% indikator. Jadi tools ini untuk membantu kita melihat zona-zona base. Jadi zona base itu apa? Saya anggap teman-teman sudah mengetahui dasarnya ya, yaitu apa sih zona-zona yang bisa kita pakai untuk entry adalah rally base rally, drop base drop, drop base rally, dan rally base drop. Ada 4 area yang bisa kita gunakan untuk entry. Nah, areanya seperti apa? Areanya itu adalah bodinya kurang dari 50%. Jadi teman-teman bisa gunakan indikator ini untuk mendeteksi candle-candle yang bentukannya kurang dari 50% bodinya. Di situ adalah area supply dan area demand. Teman-teman tinggal lihat leg outnya aja. Kalau arahnya leg outnya ke atas, berarti itu area demand. Kalau leg outnya ke bawah, berarti area supply. Kayak gini, ini area supply ya, teman-teman. Ini drop, basing, ini yang warna oranye, saya kasih warna oranye. Teman-teman bisa ganti warnanya terserah, di indikatornya ada. Teman-teman bisa ganti ke warna biru, orange, ataupun pink, terserah. Nah, kita lihat layoutnya, kita lihat move-nya jauh nggak, muncratannya itu jauh nggak. Ini muncratnya ke bawah cukup jauh. Minimal 2:1, teman-teman. Jadi kalau base-nya selebar ini, saya kasih kotak ya. Kalau base-nya itu lebarnya sekian ini. Oke, teman-teman bisa lihat kotak ini kecil. Saya zoom aja biar kelihatan. Minimal leg out-nya harus 2 kali dari base ini. Oke, kita bisa ukur nih. Kita akan geser. Kita akan pakai penggaris saja deh. Pakai penggaris, ini pakai ruler. Kita bisa ukur dari sini ke sini. Ini ada 30 pips. Dan leg out-nya sampai sekitar 60 pips. Sampai hitam ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana leg out-nya cukup jauh. Jadi saya mau ambil. Saya melihat zona-zona yang bagus itu seperti itu. Nah, setelah saya melihat leg out-nya, saya akan melakukan scoring. Scoringnya yaitu dari move out-nya. Move out-nya ini adalah nanti mungkin akan saya bahas per sesi lain ya. Jadi supaya nggak terlalu panjang videonya, akan saya bahas singkat aja. Move out-nya dia break pivot ini. Teman-teman bisa lihat
Harga di sini nge-break pivot ini. Itu move out-nya oke. Sorry, itu maksudnya break out-nya. Move out-nya harus lebih dari 2:1. Time-nya harus kurang dari 4 supaya nilainya oke. Freshness-nya, jadi dia harga belum pernah kembali menyentuh area ini. Jadi masih fresh banget, harga belum pernah kembali. Jadi saya kasih nilainya 2. Trennya secara trennya jelas turun. Dia membentuk lower low, higher low, dan lower low baru. Kemudian di sini bisa kita lihat bersama, kita punya curve-nya. Curve ini, area warna kuning ini adalah curve, yaitu area supply di daily. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu pair-pairnya, maksudnya pairing time frame-nya yang saya gunakan untuk entry adalah seringnya saya menggunakan time frame daily untuk melihat curve. Kemudian saya zoom in ke time frame 1 jam untuk melihat area-area entry saya. Setelah itu dari curve kita menuju ke profit zone. Profit zone-nya ini terbuka sangat lebar sekali. Harga meninggalkan area cukup jauh dan harga di dekat-dekat curve. Saya mau entry di sini. Kemudian jadi saat saya lihat itu kayak gini ya modelannya ya teman-teman. Bentukannya itu kayak gini. Dropnya lumayan kenceng. Kemudian kita lanjut lagi. Ternyata dia bikin basing lagi. Ini ada base, drop, base, gap down. Gap down itu leg out yang cukup kenceng, tapi belum 2:1. Terus disusul dengan leg out ini. Nah, candle-candle panjang-panjang ini sebagai leg out-nya. Jadi saya mau entry di sana, Teman-teman bisa lihat ini saya tandain warna merah. Yes. Akhirnya saya memutuskan untuk memasang 2 entry di sini karena saya melihat yang pertama dari scoringnya cukup tinggi, 10 dari 10, berarti nilai maksimal. Kemudian area yang kedua ini nilainya 8 dari 10. Secara time dia jelek karena dia candlenya punya banyak sekali candle, lebih dari 3. Nah, candlenya makanya nilainya 0. Tapi nggak apa-apa karena score yang lain mendukung, kita punya tetap nilainya ada di nilai 8. Jadi layak untuk entry. Standar saya 8. Teman-teman bisa tentuin sendiri standarnya berdasarkan data yang teman-teman kumpulin. Oh, nilai-nilai yang seperti ini, nilai-nilai 8 ke atas misalnya nih akan work. Kebetulan di saya kalau nilainya 8 ke atas, otomatis sistemnya biasanya bekerja lebih baik lagi daripada nilai yang 8 ke bawah, 7,5, 7 dan seterusnya. Oke, udah panjang banget, semoga teman-teman paham. Nah, saya mau entry setelah harga di sini, saya memasang entry saya di 2 tempat ini. Katakan 1% resiko saya di sini dengan resiko dengan risk reward 1:3. Kemudian saya akan pasang di sini juga dengan risk reward 1:3. Nah, teman-teman bisa lanjutin perjalanannya candlenya. Kita geser dan harga kembali masuk cukup dalam, mungkin hampir 50% dari lebar areanya. Saya tungguin aja sampai ternyata dia benar sesuai dengan rencana ekspektasi saya di awal. Nah, teman-teman bisa lihat itu harganya turun. Kita tandain dulu deh. 88 ditambah 795. Ya, seperti ini. Nah, harga drop langsung sentuh TP 3 saya. Dan saya masih punya pending order di sini, sudah clear. Kita hapus dulu. Jadi profit ya di transaksi ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Akhirnya harga lanjut ke atas nih kalau nggak salah. Nah, harga di break. Nah, sekali dia di break, jadi zona merah ini atau zona supply ini di break, teman-teman bisa hapus nih tandanya karena zona tersebut sudah nggak valid lagi untuk entry. Kita hapus. Kita masih punya entry satu lagi. Nilainya oke, nilainya 10 dari 10 dan harganya sedang di dekat-dekat curve. Jadi ini paling masuk akal untuk sell. Harga lagi di tinggi-tingginya nih, high on curve. Kita saatnya untuk jual. Kita terusin. Harga hampir masuk. Jadi kejadiannya ini hampir masuk. Entry saya di warna merah ini jadi nggak kepanggil teman-teman. Teman-teman nggak kepanggil. Akhirnya bukan saya cancel tapi saya tetap pending aja. Tetap pending order di sana, tetap saya simpan karena dia di dekat-dekat curve. Jadi transaksi di akun saya masih terpasang. Kemudian harga drop lagi. Akhirnya saya nemuin area yang bagus lagi untuk sell. Karena apa? Yang pertama tadi teman-teman ingat leg out-nya kenceng. Teman-teman bisa lihat ukur nih. Ini kan area ini zone-nya ya, zone-nya.
Teman-teman bisa ukur leg outnya 1, oke, 1:1, kemudian disusul dengan 1:2 lebih malah. Nah, ini adalah zone-zone yang saya mau. Setelah saya melihat leg outnya, saya scoring lagi nih. Skornya 8. Oke, ini layak untuk kita entry. Dan setelah leg out ini terbentuk, ternyata di time frame daily membentuk area supply baru. Ini yang warna kuning kotak gede nih. Saya mau sell di dekat-dekat sini. Saya pasang pending order lagi. Saya biarin aja pending ordernya terfill atau enggak, silakan, nanti aja kita cek. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu nih, candlenya jalan, biar teman-teman punya gambaran, saya hilangin dulu. Saat candlenya ini, saya akhirnya memutuskan untuk pasang pending order di sini. Saat candlenya jalan lagi, ternyata saya punya area yang bagus lagi. Sayangnya harga ini ada di dekat-dekat, apa namanya, ini area supply yang warna hijau ini adalah area demand, maksudnya demand di time frame daily. Jadi saya mau switching ke jadi buyer kalau kita melihat trennya ke atas. Selama kita belum melihat area dan trennya terbentuk dengan oke, kita nggak akan melakukan buy. Kita lihat benar aja harga mantul sedikit di area yang bawah ini. Harga masih tetap mantul sedikit nih di sini. Ini teman-teman, kayak harga masuk kemudian dia sempat rally sampai sini sebelum harga drop lagi, menghancurkan area yang warna biru ini. Kita bisa lihat areanya. Ini adalah area drop base rally. Teman-teman bisa kita lihat bareng-bareng. Saya hilangin aja deh. Drop base rally ini membentuk pantulan yang ini. Pantulan sedikit. Meskipun sedikit ya mantul aja dikit ya. Lumayan nih, 1:1 mungkin sampai. Kemudian harga ini dihancurkan, kita hapus. Harga continue down dan kemudian membentuk ini. Membentuk rally tadi ya, rally sedikit karena ini ada rally base rally. Meskipun candlenya sangat banyak banget di sini, time-nya secara time dia nilainya jelek, tapi dia punya move out yang cukup oke. Dia punya leg out yang cukup kenceng. Kita bisa lihat harga mantul cukup jauh, jadi mungkin kalau ambil areanya segini teman-teman bisa barusan TP 1:1. Nah, saya nggak akan melakukan buy sebelum harga menunjukkan bahwa trennya berubah menjadi up. Tapi saya masih menahan menjadi seller dulu karena saya punya zona-zona yang dekat curve ini. Ini masuk akal banget untuk di entry. Kemudian kita juga punya area di sini di time frame 60 menit kelihatan nih. Tadi kita di 55 menit ya. Tapi secara sebelah kirinya kurang oke karena cukup ramai, banyak transaksi di sini. Jadi yang paling masuk akal untuk entry adalah ini dan ini. Area yang 1 dan area 2 ini ya. Oke, ini ya susu ya, biasa-biasa saja. Apakah analisa ini bisa jadi gagal? Ya tentu aja bisa. Apakah area yang menurut saya jelek ini bisa aja bekerja? Ya jawabannya iya dong, bisa aja. Tapi kita punya probabilitas yang lebih tinggi benarnya daripada salahnya. Oke. Sekali lagi harga masuk nih ke sini. Harga masuk, kita terusin. Belum membentuk tren yang tren untuk naik. Dan benar saja harga menghancurkan area biru ini. Untung nggak jadi masuk karena kita bisa melihat karena tren belum menuju ke arah atas, jadi kita nggak entry. Sampai akhirnya barusan ini jam berapa nih? Jam 22 ya. Jam 8 harga menghancurkan area demand di daily, jadi kita hapus. Trennya masih down. Akhirnya saya menemukan lagi ada area demand di bawahnya lagi. Saya tetap akan menjadi seller. Jika harga ini ke field, saya akan menahan posisi saya. Jadi kemungkinan akan saya tahan nih sampai sejauh ini. Kalau maksimalnya sampai sana. Biasanya tapi kalau saya sih biasanya ambil hanya 1:3 saja. Jadi saya ambil pecah entry jadi 2, 1:1 dan 1:3. Melihat ada luasnya profit zone ini sampai sini. Jadi harapan saya, ekspektasi saya ke depannya meneruskan perjalanan ininya. Meneruskan perjalanan, meneruskan perjalanannya sampai ke sini, kemudian kemungkinan dia akan break ataupun putar balik ke atas. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, area-area mana, sekali lagi teman-teman yang bertanya di Instagram, area mana yang akan saya ambil, sudah saya jawab.
area yang move outnya kenceng atau leg outnya kenceng. Dengan kita lihat dari candle leg outnya muncratannya kuat atau muncratan ke bawahnya kuat. Dan juga saya melakukan scoring. Ini adalah penilaian scoring. Kemudian ada scoring-scoring tambahan. Di sini saya punya penilaian white space, penilaian flip, penilaian quick hits atau apa sih? Istilahnya quick hits itu misalkan ini bentuk area nih. Ada candle ini naik new mini deket, cepat, dan dia langsung rally. Kemungkinan di touch yang keduanya akan tetap saya ambil karena itu adalah bukti bahwa second evidence bahwa area ini kuat. Kemudian terakhir ada di round number. Biasanya institusi masukin masukin ordernya di round number, di angka-angka yang bulat. Oke, kita akan bahas itu semua lain waktu, tapi yang penting teman-teman udah tahu gimana cara melihat area yang kuat. Pertama lihat layoutnya, yang kedua scoring, itu aja. Kemudian lihat trennya, jangan berlawanan dengan tren. Kalau teman-teman berlawanan dengan tren, pastikan dia ada harga tersebut di dekat-dekat dengan curve-nya. Misalkan nih saat ini, misalkan harga ini turun nih, harga turun, trennya turun nih. Ternyata saat ketemu area hijau ini, harga naik nih, trennya jadi naik. Nah, bisa aja ini fail. Tapi kemungkinan nggak failnya, maksudnya probabilitas winnya akan lebih besar jika teman-teman entry di dekat-dekat curve atau area supply di time frame daily. Semoga video ini membantu. Kalau video-video seperti ini bermanfaat, silakan subscribe dan share ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka membutuhkannya. Dan kemudian kalau kamu pengen trading plan yang menarik, jangan lupa follow Instagramnya Jaripedia ataupun join channelnya Telegram Jaripedia. Oke, saya Dani Indra Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.